Pajak Terutang Bapak Surya Dharma. Kenalkan, nama saya Dewarti Rahmawati. Dan nama saya Humaira dan Nama saya Putri Larissa Andriani. Selamat menyaksikan. Berikut soal perhitungan pajak terutang Tuan Surya Dharma tahun 2021. Nah, dari soal yang tadi, aku udah bikin nih list dari pendapatan dan beban lainnya. Sekarang kita akan mengelompokkan pendapatan dan beban lainnya yang akan nanti dimasukkan ke dalam hitungan dan tidak dimasukkan ke dalam hitungan pajak perhutangan. Yang pertama ada dari dividen PT Timur sebesar 50 juta. Ini itu tidak dimasukkan ke dalam perhitungan karena dia termasuk dalam pasal 4 ayat 3. Selanjutnya, pendapatan bunga pinjaman Citibank. Pendapatan bunga pinjaman itu sebenarnya masuk ke dalam 4 ayat 2 PPh final, namun karena ini pinjamannya berupa dari luar negeri, maka dari itu bank luar negeri tidak masuk ke dalam PPh final dan akan dimasukkan ke dalam perhitungan. Yang ketiga ada biaya surat-surat dan administrasi lainnya. Ini sama masuk ke dalam Citibank Singapura yang akan dimasukkan ke dalam beban lainnya yang nantinya akan kita kurangkan. Selanjutnya adalah hibah tanah dari ayah, itu masuknya ke dalam pasal 4 ayat 2 karena hibah yang diberikan berupa tanah. Selanjutnya ada biaya pinjaman Tuan Beni. Biaya pinjaman Tuan Beni masuk ke dalam PPh pasal 23 karena merupakan bunga pinjaman non-bank. Yang selanjutnya adalah sewa rumah di Kemayoran, itu masuk ke dalam pasal 4 ayat 2 karena sewanya berupa rumah dan bangunan. Selanjutnya ada biaya pemeliharaan rumah di Kemayoran akan masuk ke dalam beban lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungan pajak terutang Tuan Surya Dharma tahun 2021. Pertama itu ada pendapatan dari usaha sebesar 1.180 juta dan penghasilan dari usaha serta penghasilan lain dan beban lainnya. Sekarang kita masukkan ke dalam beban sewa. Beban sewa itu dikali 36 bulan dibagi sama dengan 6 bulan, terus dikali 150 juta, hasilnya 25 juta. Lalu ada sumbangan bencana yaitu 25 juta, terus tagihan kartu kredit sebesar 15 juta, penyusutan kendaraan. Kenapa ada penyusutan kendaraan? Karena terdapat kendaraan yang dibeli di bulan Agustus 2011 dengan harga 285 juta yang belum disusutkan. Kendaraan masuk dalam kelompok 2 penyusutan dengan metode saldo menurun. Nah, jadi penyusutan ini dikali tarif 25% dikali 285, totalnya itu 71,25 juta. Lalu ditambah totalnya itu laba setelah koreksi, hasilnya 1.123.750. Terus penghasilan beban lainnya itu ada bunga deposito Citibank Singapura 40 juta, biaya sewa surat-surat dan administrasi 7.500 dikurang. Lalu ada pinjaman Tuan Beni sebesar 30 juta. Totalnya itu penghasilan beban dan lainnya itu 62.500. Kita masuk ke poin C, yaitu penghasilan istri Tuan Surya Dharma. Jadi istri Tuan Surya Dharma memiliki 3 penghasilan. Yang pertama dari pegawai tetap, kedua dari pengajar sekolah, dan pembicara seminar. Tetapi yang bisa dimasukkan hanya pengajar sekolah dan pembicara seminar karena pegawai tetap sudah dimasukkan ke penghitungan perusahaannya. Terus kemudian total penghasilan istri 60 juta, total penghasilan Tuan Dharma ditambah total penghasilan Tuan Dharma sebesar 1.123.750 menghasilkan total PH gabungan sebesar 1.183.750.000 dan ditambah penghasilan lainnya yaitu sebesar 62.500 dan menghasilkan penghasilan neto sebesar 1.246.250.000. Selanjutnya menghitung PTKP Tuan Surya Dharma. PTKP-nya itu KI 3 dan total PTKP-nya itu sebesar 126 juta
kita mencari PKP-nya. PKP-nya itu PH neto dikurang dengan PTKP sebesar 126 juta menghasilkan PKP 1.120.250.000. PKP Tuan Surya Dharma sebesar 1.120.250.000. Dari situ kita menghitung pajak terutang menggunakan tarif progresif yang 5% dikali 60 juta, 15% dikali 190 juta, 25% dikali 250 juta, dan 30% dikali 620 juta 250.000. Dan total hasil semuanya itu 280 juta 75.000. Jadi total PPh terutang Tuan Surya Dharma sebesar 280 juta 75.000. Nah, karena kita udah dapat PPh 21-nya, tadi yang dijelaskan oleh teman saya, total PPh 21-nya sebesar 280 juta 75.000. Sekarang kita akan mengurangkan dengan kredit pajak. Jadi, perhitungan kredit pajaknya sebesar Citibank Singapura yang diatur dalam pasal PPh 24 sebesar 6 juta rupiah. Sewa rumah yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 sebesar 25 juta rupiah. Tuan Bini, ini adalah utang Tuan Bini yang diatur dalam PPh pasal 23 sebesar 4.500.000. Total keseluruhan kredit pajaknya sebesar 35.500.000. Cara mencari perhitungan total dari pajak berutang Tuan Surya Dharma pada tahun 2021 adalah PPh 21-nya dikurang dengan kredit pajak. PPh 21-nya sudah diketahui yaitu 280 juta 75.000, dan kredit pajaknya juga sudah diketahui sebesar 35.500.000. Maka PPh berutang tahun 2021 sebesar 244 juta 575.000. Sekian hasil diskusi kami mengenai perhitungan pajak berutang Tuan Surya Dharma pada tahun 2021. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi